Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Saudara-saudara, Rasulullah SAW ketika dilanda gempa bumi, beliau letakkan tangan beliau ke tanah. Kemudian beliau berkata, "Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu." Kemudian beliau berkata, "Maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan gempa bumi ini kepada kita?" Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dilanda gempa bumi, beliau berkata, "Sungguh terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Kalau besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal dengan kalian." Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dilanda gempa bumi, beliau kirim surat kepada seluruh para gubernur-gubernur yang isi suratnya, "Wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala." Sayyidina Ka'ab ibn Malik ketika dilanda gempa bumi, apa kata beliau? Tidaklah bumi bergoncang, tidaklah bumi bergetar, kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya, sehingga bumi bergetar, bumi bergoncang karena malu dan takut kepada Allah atas terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidina Anas? "Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi?" Apa kata Sayyidah Aisyah? "Wahai Anas bin Malik, apabila 3 perkara sudah merajalela di mana-mana." Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama khamr, yang pertama minuman keras. Apabila khamr, apabila minuman keras merajalela di mana-mana, yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, mabok di mana-mana. Yang kedua, perzinahan. Apabila perzinahan merajalela di mana-mana, pelacuran merajalela di mana-mana. Yang ketiga, apabila musik-musik dunia merajalela di mana-mana. Orang lupa baca Quran, lupa zikir, lupa tahlil, lupa tahmid, lupa tasbih, lupa takbir, lupa tamjid, lupa istighosah, sibuk dengan musik-musik dunia. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka Allah berkata, "Wahai bumi, berguncanglah engkau. Wahai bumi, berguncanglah engkau." Apabila mereka bertobat, berhenti guncanganmu. Tetapi apabila mereka tidak bertobat, guncang mereka sehingga binasa, saudara-saudara. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ini gempa bumi karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa. Jadi ketika ada gempa bumi, jangan kamu bertanya, "Ya Allah, kenapa kau kasih gempa bumi? Kenapa kau kasih tsunami? Kenapa kau kasih banjir?" Tapi tanyakan kepada diri kita, berapa banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas kembali bertanya, apakah itu adalah azab dari Allah? Apa kata Sayyidah Aisyah? Bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah, itu adalah nasihat dan rahmat dari Allah. Sedangkan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, itu adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Bocor, belum lagi terbelah. Bayangkan kalau ozon itu bukan bocor, terbelah. Idza sama'un fatarat, terbelah. Maka meteor-meteor besar akan mengancam, menghunjam dunia. Hancur, terjadi ledakan besar. Sekarang kerak bumi tak bergeser, tak bergerak. Kenapa kerak bumi ini tak bergerak? Padahal dia seperti kain yang menutupi meja. Alas meja akan bergerak, liar, ditarik anak-anak, akan tumpah apa yang ada di atasnya. Mangkok-mangkok, gulai-gulai, minuman akan tumpah. Tapi kenapa tak tumpah? Karena di atas meja makan ada paku payung yang memaku kain sehingga tidak bergerak. Apa paku bumi ini? Wal jibala autada. Jibal, bukit-bukit, autada, menjadi pasak-pasaknya. Ternyata ketika kita melihat bukit, itu yang nampak di atas muka bumi sepertiga. Sepertiga di atas, 2/3 menghunjam ke dalam. Itulah mengapa kerak bumi tidak bergeser.
Dulu ada satu profesor doktor dari ITB, Institut Teknologi Bandung, presentasi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta, ingin menyatakan bahwa setelah tsunami ini kerak bumi, kata dia, bergeser. Karena tsunami kerak bumi bergeser, maka akibat efek dari pergeseran kerak bumi itu banyaklah kiblat-kiblat masjid yang belok ke kiri dan belok ke kanan. Begitu selesai dia presentasi, muncullah heboh. Ternyata memang betul, banyaklah masjid-masjid di Indonesia yang mulai diukur ulang belok ke kiri, belok ke kanan. Itulah yang terjadi di beberapa masjid. Lalu kemudian tak lama sesudah itu datang profesor doktor juga dari ITB juga yang mengatakan, munculkan teori bahwa kerak bumi tidak bergeser. Jadi ternyata antara profesor doktor kerak bumi pun ikhtilaf juga. Jadi jangan katakan ikhtilaf itu antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, bukan. Antara profesor kerak bumi pun ikhtilaf. Yang satu mengatakan bergerak, yang satu mengatakan tidak bergerak. Mana pendapat yang kuat di antara ini? Pendapat yang kuat mengatakan tidak bergerak. Lalu kenapa ada masjid yang miring? Memang dari awal salah ukur. Kalau memang ukurannya betul dan tepat, walaupun di pusat terjadinya tsunami, buktinya tidak bergerak. Mana dia? Masjid Baitur Rahman tidak bergerak. Tepat ukurannya. Maka oleh sebab itu hikmah di balik ini, bahwa umat Islam kembali mengukur kiblatnya. Terserah pendapat yang mengatakan mesti tepat betul, ataukah pendapat Al-Mukarram Profesor Dr. Almarhum Ali Mustafa Yaakob yang mengatakan tak perlu tepat betul, asalkan sudah menghadap. Sudah, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kerak bumi tidak bergerak karena ada paku-pakunya. Tapi nanti paku itu akan cabut. Tanggal bagaimana bisa tercabut? 2/3 yang ada dalam tanah naik ke atas. Itulah mana ayat wa takunul jibal kal ihnil maufush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, semua gunung, bukit-bukit kal jibal wa takunul jibal, bukit-bukit kal ihnil mamfush, seperti bulu kambing yang diletakkan di atas tapak tangan. Orang Arab kalau mau buat baju musim dingin, karena takut kedinginan, maka dibuatlah baju dari bulu kambing. Bulu kambing dicukur, setelah itu dipintal menjadi benang. Ketika bulu kambing sudah dicukur, diletakkan di atas tikar, lalu datang angin bertiup. Begitulah manusia tak ada harganya. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi seperti bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad seperti apa waktu itu? Sesibuk apa dengan dunia yang akan kita tinggalkan itu? Kalau bukan Anda yang tinggalkan dunia duluan, maka dunia yang meninggalkan kita duluan. Anda mencari uang sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, bikin rumah mewah, mobil bagus, begitu dikasih 7,4 sekarang, Anda tinggalkan semua itu. Keluar semua, harus sedikit diberikan peringatan oleh Allah. Paniknya luar biasa dan Anda sudah nggak peduli dengan dunia. Maka bagaimana ketika kiamat yang disebutkan itu terjadi? Kalau teman-teman, Bapak Ibu belajar hadis, saya sarankan jangan langsung pada isinya, matannya, materinya, substansinya. Kadang kebanyakan orang sekarang tuh belajar hadis langsung ke isinya. Innamal a'malu binniyat. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bagus memang, tapi bagus lagi, akan lebih istimewa kalau dicari siapa yang meriwayatkan hadis ini. Kalau ada sebuah musibah, bedakan musibah menimpa orang lain sama musibah menimpa diriku. Memang musibah itu kalau ditimbakan oleh Allah kepada orang beriman, 1 dari 3. Musibah yang ditimbakan oleh Allah kepada orang beriman, 1 dari 3. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosa hamba tersebut, atau karena Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut, atau karena Allah ingin menyimpankan pahala kesabaran yang besar nanti di akhirat. Jadi ada orang, Allah sayang kepada hamba tersebut, cuman hamba ini kok sering berdosa, sesaat dengan matanya sania, tapi Allah sayang. Allah tidak ingin menyiksa hamba tersebut di akhirat,
maka ditimpakan musibah kepadanya. Ceder, habislah dosanya. Satu. Ada orang baik, soleh, nggak pernah banyak maksiat, bahkan mungkin jarang maksiat. Tapi Allah merindukan ini hamba pangkatnya tinggi, tapi kok ibadahnya pas-pasan. Dosa sih enggak, ibadah pas-pasan. Duha aja 2 terus, padahal sampai 8 itu, nah, kan? 2 terus duhanya. Witirnya ngepres 3 tuh. Allah sayang kepada hamba tersebut, pengen diletakkan pangkat tinggi bersama anbiya dan seterusnya. Maka Allah kasih musibah. Berarti musibah mau diangkat derajatnya. Yang ketiga, Allah sayang kepada hamba ini, amal ibadah jarang, padahal dia seharusnya pahalanya gede nanti di akhirat. Maka Allah beri pahala orang tersebut dengan cara diberi oleh Allah musibah, ternyata dia sabar, maka pahalanya kesabaran tidak ada hitungannya di hadapan Allah. Maka nanti orang-orang yang ketimpa musibah lalu sabar di akhirat itu melihat pahalanya kaget. Ya Allah, ini pahala apa? Dijawab, ini pahala sakitmu waktu di dunia dulu, waktu seminggu kau sakit parah. Setelah itu ngomong, ya Allah, kalau tahu begini kenapa saya tidak seumur hidup saya sakit, ya Allah. Tapi nggak boleh loh di sini minta begitu, itu di akhirat nanti kisahnya. Sekarang jangan sok, ya Allah berikan saya sakit seumur hidup, nggak kuat nanti, awas, hati-hati. Kalau ngomong yang benar, jangan salah ya. Kalau ngomong yang baik, Allah berikan kesehatan, Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan salah. Itu kisah di akhirat seperti itu. Orang ketimpa musibah loh, pahalanya gede, ya Allah. Kalau tahu begini, kenapa tidak sakit saja dari awal sampai akhir, biar gede lagi pahalanya. Itu di akhirat kisahnya. Nah, kemudian maka dari itu, kalau Anda melihat orang tertimpa musibah, Anda harus bedakan, itu musibah menimpa Anda atau orang lain. Kalau musibah menimpa kepada Anda, langsung yang harus Anda hadirkan adalah yang pertama, karena dosa-dosa saya, pantas ya Allah, ini karena dosa saya, mata saya sering lihat yang haram, televisi, tontonan, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Nah, sadar, karena menimpa diri saya. Tapi kalau menimpa orang lain, Anda jangan yang pertama ini. Kalau menimpa orang lain, wah ini karena dosa-dosamu, wah enak, tidak boleh begitu. Kalau orang lain, besarkan hatinya, apalagi musibahnya berat kayak gempa dan sebagainya. Kalau Allah ingin mengangkat derajatmu, kalau Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah berikan pahala. Jangan saya nanya, karena dosa-dosamu. Dibalik sama malaikat, kamu juga kena musibah besok, kamu juga punya dosa kok, kan gitu. Makanya tolong ya, cara pandang yang beda. Kalau memang urusan musibah menimpa kepada kita, hendaknya kita koreksi diri. Itu karena dosa-dosa kita. Sekarang malah kebalikannya. Kalau kena musibah, aduh ya Allah, kok kena musibah lagi, dosa apa ya Allah? Dosa apa? Banyak dosamu. Kok ada dosa apa ini? Model apa ini orang ini? Nah, tolong ya, Anda melihat Lombok. Jangan pandang dengan yang pertama. Pandang Lombok dengan pandangan yang kedua. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya orang Lombok. Bahkan banyak wilayah-wilayah yang sangat Islami, yang tertimpa banyak orang-orang soleh di sana, orang-orang baik, umat yang terdidik, bahkan masyhur dengan kebaikan Islam yang sangat baik. Memang ada wilayah, ada perubahan-perubahan, tapi jangan lalu berkata itu karena dosanya orang Lombok. Nggak boleh begitu. Kalau Lombok digoncang gempa karena dosa-dosa orang Lombok, maka Cirebon pun sudah seharusnya waktunya untuk digoncang dengan gempa. Karena di sini juga banyak dosa. Ada dosa atau tidak? Ada. Inilah yang harus kita hadirkan dalam memandang. Kalau orang yang tertimpa musibah, misalnya tetangga ketimpa musibah, masya Allah, Allah mengangkat derajat. Jangan ini karena dosamu kemarin, nggak ngomong gitu. Orang sakit malah digituin. Ini karena dosamu, makanya jangan ulangi lagi ya. Ini mau udah musibah lagi. Ini kok sombong bener ini orang. Dibesarkan hatinya, musibah sudah lemah, sudah ini, Allah mengangkat derajat. Karena Allah menghabiskan dosa-dosamu. Percayalah, ini adalah penghapus semuanya. Allah mengangkat kita semuanya. Allah akan memuliakan kita semuanya. Jangan karena dosa-dosamu ya. Kayak enak. Ya, gitu saja insyaallah ya. Pandang mereka dengan pandangan yang jujur, pandangan yang kasih sayang. Jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. 124.000, nggak akan kurang. Maka wali kalau mati pasti ada pengganti. Jadi nggak usah khawatir. Kalau wali mati tidak ada pengganti, tunggu aja kiamat. Pasti kiamat. Jadi ada wali Allah itu zikirnya menahan gunung api meletus. Ada wali
zikirnya menahan hujan biar nggak turun berlebihan. Ada wali yang kerjaannya menahan supaya air laut itu tidak banjir rob berlebihan. Kalaupun terjadi mau gimana lagi ya. Ada wali di kutub utara, di kutub selatan. Sekarang orang menyebut global warming. Setiap hari ada es itu mencair. Berarti ada zikir yang sudah hilang di situ. Jangan-jangan walinya sudah meninggal. Ya. Maka jangan salah, di setiap gunung itu ada wali. Si wali inilah yang berzikir yang membuat gunung ini bertahan. Kalau walinya mati, terjadilah sesuatu. Gitu. Ya. Gempa bumi, gempa boleh terjadi, tapi jadi bencana enggak? Kalau walinya mati, itu jadi bencana besar. Dan sekarang banyak wali yang mati, mesti ada yang melanjutkannya. Dalam proses transfer ini, estafet ini, disitulah terjadi bencana-bencana. Ini kacamata ilmu ma'rifatullah ya. Bukan kalau orang BMKG mungkin ngomong ini gejala alam, ya itu urusan ente. Kita punya urusan lain. Ilmu kita tidak bertentangan, cuma berbeda. Ya, ilmu kita tidak bertentangan dengan BMKG kah, geologi kah, ilmu itu punya urusan sendiri. Kita punya urusan sendiri juga, gitu. Ya laptop sebagus apa, handphone sebagus apa, tetap harus ada yang operasionalkannya. Kalau orangnya hilang ya kacau, sama lah kira-kira begitu. Katanya robot hebat, tetap harus ada orang yang memprogramnya. Programnya lewat, ya lewat juga deh ntar. Ya. Ilang no sombong-sombong, ilang no cangkeman sing macem-macem. Mbok di koran, mbok di TV, mbok di internet, di jero hatimu dhewe. Lerenono ta. Lerenono iki gak diajar, kon gak diajar iki kok. Gak diajar. Aku gak tega. Aku gak tega ndelok awakmu kabeh. Aku gak tega. Ya Allah. Sampeyan sayang. Sing ngelompok-ngelompok ngeten iki sampeyan lindungi ya Allah. Kanjeng Nabi sliwar-sliwar sayang karo awakmu kabeh, gak tau kok kabeh. Kon gak tau kangen karo wong sing kate nyelametno kon. Kon gak tau kangen karo pihak sing janjane ngekek rezekimu. Mripatmu kok gawe apa, kupingmu kok gawe apa. Iki kok nek diajar temen ya apa kon. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.